Aku dengar manajer umum baru kita. Baru pulang dari kuliah di Inggris. Kayaknya gak lesek. Kantor pusat Shanghai naik 3 level berturut-turut setelah 1 tahun kerja. Keren banget. Hei, gimana caranya orang ini bisa pindah ke sini? Sangat menyimpang. Dia ganteng banget, haha. Banyak perempuan genit. Venue. Manajer umum baru tertarik? Aku punya tubuh penarik sampah, jadi lupakan saja. Eksekutif dan karyawan kecil akan berakhir buruk. Xia Qianxing, cepat periksa laporannya. Untuk rapat siang ini. Dia menajat kamu. Sudah. Tak tahu malu? Kakak King, ini aku. Asahi. Hijau. Kenapa kamu di sini? Oh, Wawancara, ya? aku melakukannya. Aku tahu. Ikut aku. Ah tidak. Ayo, kita pergi. Jangan bilang apa-apa sebelumnya. Kamu tunggu di sini. Aku akan segera kembali. Jangan kemana-mana. Oke, aku mau rapat. Tunggu di sini. Hei. Maaf, aku. Ini manajer umum baru yang ditunjuk kantor pusat. Zhang Zhishu, Tuan Zhang. Asahi. Dia manajer umum baru. Kalau begitu aku tinggalkan kamu sendiri. Kamu tidak bisa makan kotoran panas. Wawancara, ya? Aku mengerti. Kamu jangan pergi kemana-mana. Sungguh tamparan di muka. Bintang. Hei, kamu masih semangat. Bintang juga dipanggil olehmu. Panggil kakak, ada apa denganmu di sini? Kenapa tidak memberitahuku sebelumnya? Aku ingin mengatakannya pagi ini. Kamu juga tidak membiarkanku mengatakannya. Di mana bajuku? Aku mencucikannya untukmu. Siapa yang menyuruhmu mengganti bajuku? Apa kamu sengaja melakukannya? Oke, dasar brengsek. Aku hampir tidak bisa memasukkan tasku. Kenapa kamu begitu pelit? Aku pelit. Kamu membuatku melewatkan sarapan. Tidak makan siang. Lapar membuat perutku sakit. Apa kamu merasa baik sekarang? Jangan khawatir tentang itu. Pria egois. Aku egois. Dari kecil sampai besar. Makanan dan minuman enak apa yang tidak berhubungan denganmu? Bukankah itu karena aku masih muda? Aku satu-satunya anak perempuan di keluarga kita. Oke? Apa? Aku harus berjalan untukmu begitu kamu datang? Lupakan tentang merebut makanan dan minum. Aku harus memberimu les tambahan. Merawatmu, melayanimu. Lalu hitung aku terima kasih. Kamu lihat. Apa sikapmu? Apa kamu sengaja melawanku? Hei, beradablah. Jangan lakukan itu. Kamu harus tahu siapa dirimu sekarang. Kamu adalah bawahanku sekarang. Itu milikku dan kamu juga mengotori celanaku. Kamu juga harus mencucikannya untukku. Kalau tidak, aku akan menggunakanmu untuk menyerang bosmu. Memecatmu. Jiang Zhisu.
Oke, lalu kamu lepaskan. Kamu bantu aku melepasnya. Hei, ini perusahaan. Aku pintar. Kamu tidak masuk. Tidak, apa situasinya? King, apa yang terjadi? Apa yang kamu dan Tuan Jiang lakukan di gudang? Aku menganggapnya sebagai magang baru. Dan membuat celananya kotor. Dan? Dia memintaku untuk mencuci celananya. Kamu mengkisenia? Hei Jong. Hei, berikan aku catatan. Aku pulang duluan. Hei, kamu mau kemana? Aduh, aku tidak tahan lagi. Aku duluan ya. Tidak, Tuan Jiang mengundang departemen kita makan malam nanti. Kakak, kamu pikir aku tidak cukup malu, ya? Tuan Jiang memintamu pergi dengan nama? Ayo. Terima kasih Tuan Jiang telah menjamu departemen kita hari ini. Tuan Jiang berkata beberapa kata. Rekan-rekan di departemen awal sangat luar biasa. Juga sangat bekerja keras. Saya harap kalian akan terus bekerja keras setelah saya menjabat. Bersama-sama menciptakan kinerja puncak yang baru. Jangan khawatir. Saya akan melakukan yang terbaik mewakili departemen kita. Saya mengusulkan semua orang bersulang untuk Tuan Jiang. Hei. Minum dengan perut kosong tidak baik untuk lambung. Tuan Jiang benar-benar memperhatikan kita. Biarkan saya memulai dengan bersulang. Lambungku tidak enak. Kamu tidak punya kebiasaan makan makanan pokok dulu, kan? Tuan Jiang ingin makan sepiring denganku. Rasanya tidak enak. Ya, tiup sampai bersih. Lihat, dia balas dendam padamu. Bersulang untuk Tuan Jiang. Perslang. Hai, Poskon. Saya usulkan sedikit segar. Hari ini, Tuan Jiang memiliki jumlah besar. Apakah kamu harus menghormati gelas kita, Tuan Jiang? Ya, oke. 3 gelas hukuman diri. Oke. Naoki, kamu benar-benar sama seperti Su Jiajing. Oke, minum ini. Hari ini aku akan melihat apakah kamu peduli. Oke. Minum lagi. Wah, kakak bintang. Berhenti minum. Kamu memaksaku untuk melindungimu sebagai manajer umum. Enak minumnya. Xiao Qiansheng. Nerai, semua orang akan tahu tentang hubungan saudara kita. Minum dulu, oke? Minum. Kakak. Tidak bisa terus seperti ini. Oke, besok semua orang masih harus bekerja. Kita berhenti di sini hari ini. Tidak mungkin. Hei. Kita harus lanjut hari ini. Hei. Minum saja. Siapa takut siapa? Aku tidak takut padamu. King sangat sial. Dibuat seperti ini oleh manajer umum baru. Brengsek. Ya, dia dapat semua nasib buruk. Sudah 7 tahun sejak aku datang ke perusahaan kita. Melakukan pekerjaan paling melelahkan. Menerima gaji paling sedikit. Kamu tujuh, beri jalan Tuan. Hei, apa Sing baik-baik saja? Aha, kamu di sini. Mobil ada di sisi timur tempat parkir. Baiklah, aku jalan sana. Tunggu sebentar. Segera kembali. Jadi baik dan jangan bergerak. Jangan bergerak, nanti kamu kedinginan. Ya ampun. Banggan. Kedinginan sebentar. Oh,
Jiang Zisu brengsek. Brengsek. Penggan. Aku meninggalkan ponselku di tempat makan. Tunggu aku sebentar. Aku akan segera kembali. Apa kamu baik-baik saja sendiri? Ah, baik. Sebentar lagi kembali. Jangan bergerak. Hei, bagaimana dengan orang-orang? Ah? Kemana perginya? Halo. Oh, ya ampun. Kenapa aku di rumahmu lagi? Kamu minum terlalu banyak semalam. Aku khawatir akan membawamu kembali jika aku memarahimu. Bagaimana dengan bajuku? Aku mencucikannya untukmu. Bisa kamu ulangi lagi? Jangan membuat masalah. Kamu mungkin tidak akan melakukan hal yang tidak pantas padaku, kan? Apa yang kamu pikirkan? Tidur. Rekan-rekanku melihatmu mengantarku pulang kemarin. Oke. Aku menggunakan ponselmu untuk melaporkan mereka aman. Mereka tidak tahu. Bahkan jika kamu tahu apa yang kamu takuti. Apa maksudmu dengan tahu apa yang harus ditakuti? Hei. Hei. Jiang Zisu, kelinci kecil. Turunkan jembatannya. Kamu pasti berniat baik. Tuan Jiang, dokumen yang Anda inginkan. Jiang Zisu, departemen kami punya banyak pekerjaan. Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Suruh sekretarismu yang menangani hal seperti ini di masa depan. Tolong jangan ganggu aku lagi. Kamu mengingatkanku dengan sangat baik. Aku bisa melakukannya sekarang. Suruh departemen personalia memindahkanmu menjadi sekretariku. Tidak, kamu menyalahgunakan kekuasaanmu. Aku baru saja sampai di sini. Aku butuh seseorang yang sangat aku kenal untuk bekerja bersamaku.
Aku tidak mau, aku tidak setuju. Kamu tidak bisa memaksaku. Tidak ada alasan bagimu untuk tidak setuju. Aku akan menawarkan gaji tertinggi untukmu. Sangat tidak setuju. Kenapa begitu? Aku sudah berjuang selama bertahun-tahun. Tidak ada hubungan, tidak ada backdoor. Aku tidak bisa membiarkanmu merusak reputasiku selama bertahun-tahun. HMPH. Kalau kamu mau aku lewat pintu belakang, aku belum mau pergi. Hei, apa kabar? Puji aku. Seberapa baik pun kamu, di mataku, kamu akan selalu jadi yang pakai celana bolong. Adik kecil ingusan. Apa aku masih muda? Tuan Xiang, Oh, ada apa? tolong lihat kontraknya. Aku dapat klien besar. Bagus sekali, Manajer Su. Terima kasih atas kerja kerasnya. Sing, aku nggak mau ngerjain PR lagi. Aku mau nonton kartun. Enggak, kerjain PR MU sendiri. Kamu selesaikan satu halaman. Kakak akan gambar penjahat untukmu. Kalau penjahatnya udah banyak, bisa jadi kartun. Oak beneran? Aku nggak bohong. Kalau gitu gambar satu untukku. Bintang, Kenapa kamu di sini? kamu lembur lagi. Aku udah terbiasa nggak lembur sehari. Apa cuma kamu yang sibuk di departemenmu? Itu karena stafmu hebat. Sangat bertanggung jawab. Aku harus bikin semua laporan. Aku butuh untuk rapat besok, jangan ganggu aku. Kamu ngapain? Hei, ikut aku. Hei. Halo, kamu ngapain? Lepasin, hati-hati ketahuan. Kalau nggak lepasin, aku marah. Oh, sayang. Jiang Sisu, kamu main-main dengan sifat kekanak-kanakan apa? Tunggu aku. Ayo kita berharap. Berharap. Tapi laporanku Gak apa-apa. Makan dulu. harus besok. Aku bilang gak. Ayo. Kue beras gula merah. Ya, kamu ingat favoritku? Kamu bahkan tidak bertanya apa yang kuinginkan. Waktu aku kecil, kamu selalu mengejar pantatku dan bertanya. Apakah itu karena masih kecil? Kamu merawatku. Sekarang kamu di bawah kendaliku. Jadi aku tidak perlu mengejarmu. Bagaimanapun, bagaimana nanti? Jika kamu lembur, aku akan menemanimu untuk menambahkannya bersama. Jika kamu tidak ingin makan, aku akan makan bersamamu. Semua keinginanmu di masa depan, aku akan menemanimu untuk mencapainya.
Suatu hari kamu akan memiliki perasaan untukku. Oke, Xiaoxi. Aku merasa sangat kesepian. Kakak Sing, Oke, sebenarnya, kamu bisa memulai hubungan baru. kakak, aku tidak ingin membicarakan hubungan sekarang. Aku hanya ingin berbicara tentang perasaan. Apakah kamu memiliki perasaan untukku sekarang? Oke. Pergi ke anak kecil. Berhenti membuat masalah. Akan ada rapat sebentar lagi. Kamu bilang padamu belum selesai. Xia Qianxing, seluruh departemen kita. Kamu tidak bisa mengambil tanggung jawab ini karena kamu sendiri, kan? Bagaimana kalau ini? Proyek dan komponen anggaran yang menjadi tanggung jawabmu. Kamu bisa menjelaskannya sendiri kepada Tuan Jiang. Xia Qianxing, biar aku beritahu kamu. Manajer Su. Sekretaris Hang, laporan yang menjadi tanggung jawab Xia Qianxing belum selesai. Rapat akan segera dimulai. Tuan Jiang memintaku untuk memberitahumu. Rapat hari ini dibatalkan. Ditunda hingga minggu depan. Ja, oke. Bintang-bintang sudah pergi ke Kasong. Itu dia. Aku tidak pergi. Hei, aku sedikit lelah. Membosankan untuk pergi. Sepetlah. Aku ada urusan lain. Serius kamu pergi? Kalau gitu aku pergi dulu. Dadah. Pak Jiang hari ini mau mengajak klien besar makan malam. Aku dapat pesanan besar banget. Kamu nggak ngasih muka, ayo pergi. Nggak masuk hitungan. Lupakan saja. Bibi Zhao kamu juga baik. Dia melihat kamu tumbuh besar. Aku bisa nggak khawatir sama kamu? Yupes, kamu nggak ada kerjaan, kerjain rumah. Nari square dance. Jangan pusingin itu. Ada yang cocok nggak? Kasih tahu ibu. Kok ada orang kayak kamu sih? Nggak ada orang lain yang mau anak perempuannya pergi. Kamu bisa dorong keluar tanpa alasan. Kalau aku pergi, siapa yang jagain kamu? Siapa yang pijitin punggung kamu? Kamu sembunyiin sesuatu ya? Usir aku biar kamu bisa cari istri. Hahaha omong kosong. Hei, Siapa sih? Gangguin tengah malam. Kakak kamu, hei Xiaoxiu. Aduh, berapa banyak alkohol yang kamu minum? Kenapa minum kayak gini? Anak ini. Xiaosu, berapa banyak anggur yang sudah kamu minum? aduh, hari ini beneran gak bisa. Anggur ini beneran susah ditolak. Gak bakal mati kok. Hei Bintang, pergi ambilkan segelas air hangat buat Xiaosu. Kamu tahu ini bikin aku repot. Jangan pulang kalau minum kebanyakan. Ayo Bintang. Hei, Dia tidur di tempat tidurku. Aku tidur di mana? kenapa kamu nggak bisa tidur? Bu, dia udah gede. Bukan anak kecil lagi. Kenapa kamu selalu memanjakannya? Sebagai kakak, kamu harus jagain adikmu. Makin gede, makin nggak ngerti. Oak, biarkan dia tidur nyenyak.
Senyum, waktunya kamu makan. Senyum, waktunya kamu makan. Waktunya bintang-bintang tidur. Waktunya bintang-bintang tidur. Bintang. Ayo kita mulai. Xiaosu, kamu masih merasa tidak enak. Lebih baik, Tante. Anggur ini tidak boleh diminum terlalu banyak. Kamu dengar aku? Aku harus belajar ini dari kakak Sing-Sing. Kakak Sing-Sing tidak minum alkohol. Bintang-bintang itu perempuan. Bisa seperti kamu. Bagaimana pekerjaanmu belakangan ini? Longcar? Oke. Tidak apa-apa, aku bersama kakak Sing-Sing. Yo dan Sing-Sing satu perusahaan. Ah. Aduh, halo Bintang. Kamu duluan? Harus jurus. Xiaosu, kamu dengar aku? Tidak bisa diurus. Bagaimana kamu bicara? Kamu tunjukkan wajah jelekmu ke siapa pagi-pagi? Dia sekarang pemimpin perusahaan kita. Bosku. Aku urus dia. Bisa aku hubungi dia? Aku. Benarkah? Asahi, kamu benar-benar menjanjikan dan luar biasa. Menjanjikan. Orang merawatku setiap hari. Sering balas dendam di depan umum. Kakakmu punya temperamen. Aku mengerti. Beritahu aku jika dia tidak mendengarkanmu. Kembali, aku akan memukulnya. Hei, kenapa kamu menghubungkanku dan berbalik? Dia sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Aku anak kandungmu, oke? Aku melihat Asahi lahir. Melihatnya tumbuh besar. Di mata aku, dia adalah anak kandungku. Kalau begitu aku akan ganti namaku jadi ibu. Telepon kepala kamu. Dia ibuku. Mencoba mencuri segalanya dariku. Oh, ayolah, berhenti dan makan. Tante, gorengan ini enak banget. Makan lagi kalau enak, hehe. Kamu yang makan. Ibuku khusus minta cuti pagi-pagi beliin kamu sarapan. Aku nggak ngasih perlakuan ini ke anaknya sendiri. Aku habisin semuanya. Senyum, sekarang giliran kamu makan. Sekarang giliran kamu makan. Ini dia. Senyum, sekarang giliran kamu makan. Hei, habisin makanannya sebelum pergi. Apa kamu mengerjakan proyek di Baradaya itu? Iya, Bukannya aku kasih informasinya waktu kamu naik mobil? mau kemana? Baradaya. Hei, nggak, hei. Pak Xian. Anggaran Sinan ada di bawah kendaliku. Aku manajer proyek. Inspeksi dan evaluasi juga harus didampingi aku. Kamu bisa ke Xia Qianxing untuk familiarisasi dengan proses terkait. Dia bisa temani aku. Jiang Zong, Xia Qianxing ada proyek lain yang harus diikuti. Aku akan buat proposal ke klien besok. Proposalnya sudah selesai. Pak Jiang, ini benar-benar tidak sesuai dengan proses perusahaan. Kalau ada masalah dengan proyek departemen kita, aku yang bertanggung jawab penuh. Oke, kita kerjakan bersama. Bersama. Pak Qian, Halo, aku Jiang Sisu. aku pemilik proyek Wang Kai. Lama tidak berjumpa Mener Wang. Kamar-kamarnya sudah jauh semua. Bagus, Pak Jiang baik. Kita istirahat dulu.
Sebentar lagi aku antar kamu ke lokasi proyek. Silakan. Aku bawakan kamu baju ganti. Dan makeup kamu. Oh iya, cari mana? Di tempatku. Kalau mau, kamu bisa pergi ambil. Hei, ada apa? Nggak ada masalah. Pasti ada sesuatu. Ceritakan padaku. Gak apa-apa, aku yang pergi. Telepon ibuku. Sudah aku lakukan. Aku sudah bicara dengan bibiku. Kamu nggak kasih tahu sebelumnya waktu mau dinas. Proyeknya ada masalah, aku juga baru putusin mendadak. Emangnya kenapa sama aku? Jangan libatkan aku. Orang yang nggak pengen ketemu malah nyamperin. Kenapa sial banget sih? Proyek ini kan kamu yang desain. Kamu paling paham program ini. Ayo dong. Waduh, aku nggak mau pergi. Nah, gitu dong. Nggak, aku harus pergi. Aku nggak pergi. Ya udah, kalau kamu nggak pergi. Aku udah suruh mereka semua datang. Jiang Sisu, bisa nggak sih jangan kekanak-kanakan? Kamu mau bikin aku lega sebentar? Ayo, jangan bikin semua orang nunggu. Aku nggak pergi. Aku nggak pergi. Ayo pergi. Ya ampun. Kamu perhatian. Jangan selalu begini. Nanti orang lain salah paham. Hilang. Hei, nangis dong. Lese. Ribet. Pak Xiang, proyek di Sinan ini dipilih departemen kita. Setelah banyak pengecekan, dia memilih kerjasama dengan Pak Wang. Aku percaya area Sinan pasti jadi proyek inti perusahaan kita. Manajer Wang. Kasih tahu aku sedikit aja. Oke, ini dibagi jadi 3 area, A, B, dan C. Terus di sini area villa yang lebih pendek. Material di sana bakal lebih khusus. Hidup di sana bakal lebih high-end. Bagiannya, cuma beberapa bangunan hunian yang terkonsentrasi. Manajer Wang. Karena kita berada di Sinan kali ini. Konstruksi dan kualitas proyek ini selanjutnya. Aku harus melihatnya untuk percaya. Tentu saja duduklah. Hati-hati. Sing-sing, kamu baik-baik saja? Biar aku lihat apakah sakit. Manajer Wang, kamu bisa memanggilku Nona Xia Qianxing, Nona Xia. Tapi tolong jangan panggil aku Bintang. Apa Sing-Sing baik-baik saja? Ada apa denganmu sampai begitu sensitif? Atau kamu tidak bisa melupakan mereka? Tuan Jiang, maafkan aku. Kamu tidak tahu bahwa Tuan Wang dan Xia Qianxing berselisih. Dulu hubungan kami sangat baik. Aku cemburu. Sudah cukup. Oh, Bintang. Bintang, kamu tidak bisa berjalan dengan kaki seperti ini. Biar aku gendong kamu. Asahi, turunkan aku. Aku bisa berjalan. Jangan-jangan kamu ingin Wang Kai yang menggendongmu? Bagaimana mungkin aku membiarkanmu? Kamu cemburu? Oh, pelan-pelan, Jiang Sisu. Kalau berani membuatku jatuh, kamu mati. Ah, Jiang Sisu. Aku marah. Senang? Narsis. Kalau tidak capek, gendong saja terus. Baiklah. Pelan-pelan. Oh, ayolah.
pelan-pelan. Halo, Nyonya, tolong bantu kirimkan baju 407 untuk dicuci nanti. Oh baiklah Nyonya. Tidak heran sudah siap. Kenapa kamu begitu ceroboh? Untuk lukanya tidak parah. Bagaimana tanganmu? Biar aku lihat. Jangan banyak berjalan 2 hari ini, mengerti? Ambilkan aku kotak obat itu. Aku merasa kasihan. Aku khawatir tidak bisa menjelaskannya pada ibuku saat pulang. Kecurangan. Aku jelas mengatakan. Aku hanya tidak bisa mengakuinya. Kamu ngomong sembarangan lagi. Kamu baik-baik saja? Sakit? Kamu kejang. Salju kecil. Ketiga kalinya. Apa yang ketiga kalinya? Pertama kali kamu dirawat di rumah sakit karena pneumonia. Kamu tidak sadar. Didongeng. Pangeran mencium gadis yang dia suka. Dia akan bangun. Jadi, ciuman pertamamu adalah milikku. Kamu bodoh? Kedua kalinya kamu memprovokasiku. Apa yang kedua kalinya? Kamu ingat sekarang? Wuohoo. Ya Tuhan, apa yang telah kulakukan? Apa kamu punya perasaan padaku? Salju kecil. Kita tidak bisa melakukan ini. Tapi kita sudah melakukannya. Itu tidak akan berhasil. Aku adalah saudarimu. Tapi aku sudah dewasa. Kamu yang besar. Aku ingin kamu. Dan aku menemukan perasaan itu. Salju kecil. Tuan Zhang. Tuan Zhang. Tuan Jiang, aku punya sesuatu yang sangat penting, Tuan Jiang. Ada apa?
Manajer Su, jangan lakukan ini. Tuan Jiang, aku sangat menyukaimu sejak pertama kali bertemu. Tuan Jiang. Manajer Su. Kamu pakai baju dulu. Bicara pelan-pelan. Tuan Jiang, aku tulus. Manajer Su, tolong perhatikan, oke? Tuan Jiang, kamu pikir aku bersosialisasi siang malam untukku? Diriku sendiri? Aku untuk proyek. Antakmu? Manager Jiang Zongshu. Aku datang untuk menjemput. Kamu lanjutkan. Kamu lanjutkan. Kita tidak bisa melakukan ini. Tapi kita sudah melakukannya. Aku lebih tua darimu. Aku kakakmu. Tapi sekarang aku sudah dewasa. Aku punya hal yang sangat penting untuk dilakukan. Su Jiaqian. Sangat memalukan. Apakah dia mengaku padaku? Ah hello. Apakah itu Nona Xia? Ini pesananmu, Tuan Jiang. Xia Chencheng, apa maksudmu? Kamu terlibat dengan Wang Kai sambil berselingkuh dengan Tuan Jiang. Berani-beraninya kamu menginjak dua perahu? Su Jiajing, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Omong kosong apa yang aku bicarakan? Kamu punya kemampuan untuk menjelaskannya di depan semua orang. Aku tidak mengatakan apa-apa. Katakan padaku bagaimana rencanamu. Hari pertama Tuan Jiang di perusahaan, kamu sengaja menumpahkan air di celananya. Dan ini proyekku. Mengapa aku tidak ada dalam itinerary ini? Kamu ingin mengambil hasil proyekku, kan? Kamu sudah menyiapkan barang bawaanmu. Kamu sudah lama ingin menyingkirkanku dan Tuan Jiang. Benar? Apakah kamu yang membuat buku proyek ini? Su Jiajing, kulitmu benar-benar tebal.
Buku proyek ini untukku mempelajari pengetahuan arsitektur. Belajar biaya konstruksi. Siang dan malam di pasar bahan bangunan. Peneliti tahu situasi sebenarnya. Aku begadang beberapa malam untuk menyelesaikannya. Kamulah yang mencuri hasil kerja orang lain. Mayu, kamu pikir memenangkan proyek tergantung pada proyek sampahmu? Ceritakan tentang kasus perencanaan. Bukankah kamu terlalu naif? Baiklah. Kita mulai hari ini. Xiao Chencheng. Aku tahu kamu punya masalah denganku. Tapi aku tidak peduli. Tapi aku selalu tulus kepada Jiang. Kamu sudah jelas-jelas selalu bilang kalau masih suka Wang Kai. Kenapa aku mengaku ke Tuan Jiang kalau kamu masih mau merebutnya dariku? Kamu tidak suka Tuan Jiang. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Kamu bilang padanya tidak seperti itu. Apa? Bilang padanya. Pilih antara aku dan Wang Kai. Kamu pilih siapa? Sedarlah. Kamu adalah bosku. Aku bisa memberimu apa saja. Hanya dia yang tidak bisa. Jangan lakukan ini. Bintang. Aku akan melakukan apa saja untukmu. Tolong. Bintang-bintang. Sing, tolong beri aku kesempatan lagi, oke? Aku janji. Mari mulai dari awal lagi. Jika aku membuat satu kesalahan lagi, aku akan pergi sendiri. Pergi sana Wang Kai. Kamu tidak mengerti kenapa aku putus denganmu. Terima kasih. Kamu tahu aku mencintaimu. Beri aku kesempatan lagi, oke? Sedarlah. Wang Kai. Aku akan memberitahumu. Lebih baik kamu tidak memaksanya. Ini dia. Aku sudah berkorban banyak untuknya. Dan inilah yang terjadi. Apa yang kamu katakan sekarang untuk menikahiku? Apa ini? Bukankah dia sudah cukup membodohiku? Apakah kamu masih mencintainya? Xiao Sui. Pernahkah kamu mencintai? Sungguh mencintai seseorang. Mencintai. Aku bahkan tidak tahu apa yang aku cintai darinya. Hahaha. Aku sudah mengenal Sing Sing selama 5 tahun. Dia tidak pernah bergantung padaku seperti itu. Bintang telah merasakan sakit kehilangan orang yang dicintai. Itu tidak pernah mudah bagi siapapun. Buka hatimu. Mereka biasanya menolak semua orang. Sudah berapa lama kalian saling mengenal? Sangat lama. Aku tumbuh besar bersamanya. Kami tinggal berhadapan pintu. Tidak heran. Ketika dia bersamamu, aku bisa melihat bahwa dia merasa aman. Aku sudah mengenalmu sejak tahun pertama kalian bertemu. Tapi dia tidak bahagia bersamamu. Aku mungkin tidak akan pernah bisa memberinya apa yang kau berikan. Aku pernah mengkhianatinya sebelumnya. Jadi sulit baginya untuk mempercayaiku lagi. Terima kasih atas kebersamaanmu sebelumnya. Aku akan merawatnya seumur hidupku. Star adalah gadis yang baik. Aku harap kau memperlakukannya dengan baik.
Tolong panggil dia Xia Qianxing di masa depan. Nama panggilan Xing Xing sekarang hanya untukku. Tuan Wang. Aku harap kita masih menjadi mitra dalam proyek ini. Proyek Barat Daya sama sekali tidak terjadi kesalahan apapun. Jangan khawatir, Tuan Jiang. Xiao Sang parkir. Ayo. Xiao Zhang mengantar manajer Su kembali ke perusahaan. Hei, Ah, ayo kita pergi. Wow. Wow. Kamu ingat? Kita pernah ke sini untuk piknik saat aku masih kecil. Kamu saat itu mengenakan gaun putih. Oh, sekarang aku ingat. Kamu masih berani mengatakannya. Kamu hampir tersesat. Guru sangat khawatir. Bagaimana mungkin aku tersesat? Aku sengaja melakukannya. Mulut keras. Benarkah? Karena aku hanya ingin kamu mencariku sendirian. Lihat. Lihat tempat itu. Saat kecil, aku berkata pada diriku sendiri, ketika aku besar nanti, aku pasti akan membawamu lagi. Di mana? Bu, aku pulang. Yo sudah kembali. Kamu Lila? Aku ke kamar mandi. Tante, ini oleh-oleh khas daerah. Kue bunga ini sangat terkenal. Tante, coba deh. Anak ini sangat perhatian. Aku terus memikirkan Tante. Kamu mau makan apa? Tante akan buatkan untukmu. Tante, sederhana saja. Oak. Hei. Kalian berdua sedang menari? Kamu sengaja, kan? Bu, aku tidak makan malam ini. Bagaimana bisa? Mungkin dia mabuk perjalanan di jalan. Aku akan mencubit kepalanya. Abaikan dia. Dia akan mengganggumu.
Hei. Bangun. Ada apa? Kamu lelah? Asahi. Aku ingin kembali ke masa kita masih kecil. Kenapa? Aku sangat bebas. Kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu. Apa? Bawa kamu kembali ke masa kecilmu. Selama kamu mau. Xiaosu, ayo, kamu mau kemana? Bawa kamu kembali ke masa kecilmu. Hei tunggu, aku ambil bajuku dulu. Hei, ayo pergi. Ya ampun. Ah, wow. Ini. Ah, itu dia. Oh. Ini adalah mainan yang sering kamu mainkan waktu kecil. Xiaosue. Jadi kamu ingat. Xiaosu, aku tahu kamu baik padaku. Tapi kadang-kadang, aku selalu merasa kamu adalah adik yang tumbuh bersamaku. Tidak apa-apa. Aku akan menunggumu. Aku ingin kamu yang memberitahuku sendiri. Xiaosu, lihat itu. Jajing selalu memberikan pekerjaan tersibuk dan paling melelahkan padamu setiap kali. Tidak bisakah kamu melihatnya? Aku tahu. Tapi proyek Xingwei sangat penting bagi perusahaan. Kamu menahannya kali ini. Jangan terlalu bersemangat setiap kali bertemu proyek. Lari seperti orang gila. Apa yang kamu bicarakan? Ya, setiap kali kamu mengerjakan pekerjaan, dia yang menikmatinya. Dia mengambil keuntungan murah. Berhenti mengeluh. Buku proyek harus selesai minggu depan. Oh, jangan khawatir. Masih awal untuk pergi. Aku harus pergi dulu. Jangan biarkan orang lain menungguku. Kamu tegas sekali. Apa bedanya lebih awal atau lebih lambat? Konsep waktu mencerminkan karakter seseorang. Mewakili seluruh departemen, seluruh perusahaan. Aku pergi dulu. Orang seperti ini pantas kelelahan. Bahkan jika tahu itu jebakan, tetap nekat terjun. Oh, maaf aku terlambat. Ah. Menunggu lama. Tidak, sebenarnya. Halo, maaf.
Kamu lihat, buku proyek kita seperti ini. Proyek ini? Di awal, perlu memastikan keakuratan data. Lalu kita? Hei, biar aku konfirmasi. Cukup bagus, aku puas dengan apa yang kamu katakan. Oke. Hei, terima kasih. Camarilla. Tidak apa-apa. Aku akan menunggumu. Aku ingin kamu yang memberitahuku sendiri. Anak ini bahkan belum menelepon seharian. Benar-benar dulu. Tunggu, bocah. Siapa yang mengajarimu mengejar cewek seperti ini? Batuk-batuk. Baru saja kembali. Oh, Ada apa? oh, tidak apa-apa. Hei, mau kemana larut malam begini? Tidur lebih awal. Halo. Bola pernikahan sedang menggodaku. Bocah nakal, berani-beraninya mengolok-olokku. Aku tidak mau tinggal denganmu. Xia Qianxi, ada apa denganmu? Kamu ingin bersamanya? Halo. Ibu, kenapa belum pulang juga? Ada pelatihan di toko. 2 hari ini. Aku mungkin tidak pulang. Kamu sudah besar. Jangan macam-macam dengan mereka. Hei, Eo Main. Kamu tidak setuju? Kamu masih menganggap dirimu muda. Centurion, makan yang baik dan kurangi lihat ponsel. Jangan begadang terlalu larut. Tidur lebih awal. Ya, kalau kamu benar-benar tidak bisa melakukannya, kamu saja yang memberi makan. Aneh. Kalian semua ingin membongkar. Kenapa tidak menganggapku serius? Tuan Zhang. Berkas bagus untuk kantor pusat Shanghai. Tinggalkan di sini, nanti aku lihat. Lebih baik kamu lihat sekarang. Kantor pusat sangat tidak puas dengan hasil penerimaan proyek Sinan. Penerimaan tahap pertama proyek Barat Daya gagal memenuhi standar. Perhitungan VAR dan pengiriman aktual juga tidak memenuhi standar. Dan Tuan Jiang, bunga dan makan siangmu sudah sampai. Sudah ditaruh di meja depan perusahaan. Oke, nanti aku turun untuk mengambilnya. Oh, iya. Suruh Xiao Sang menyetir dan menungguku. Baik Tuan Jiang. Aku sudah membaca buku proyek Manayer Su. Oke. Sepertinya dia tidak mengajak Xia Qianxing makan. Seperti bagaimana bertemu siapa.
Kirim dokumen yang sangat penting ke Tian Xinghui. Ambil di meja depan sore ini. Ya, baik. Ini dokumen yang sangat penting. Kamu bantu aku mencarinya. Aku benar-benar tidak menerimanya. Untungnya, sudah dikirim. Aku benar-benar tidak memilikinya. Xiao Chencheng. File Xinghui sudah dikirim ke emailku. Maaf, membuatmu datang ke sia-sia. Semuanya. Sudah kubilang begitu. Proyek Sinan ini adalah fokus kerja perusahaan kita di paruh pertama tahun ini. Aku sangat ingin tahu sekarang. Apa masalahnya? Mengapa saat penerimaan, semua indikator tidak memenuhi standar? Bagaimana departemen proyekmu menjelaskan? Tuan Xiang, proyek ini adalah kolaborasi antara manajer Su dan perusahaan tripartit. Departemen proyek kami tidak terlibat dalam pembangunan. Anda tahu itu. Mengenai pengawasan proyek, semua sesuai prosedur. Tuan Zhang, proyek Sinan diperiksa secara pribadi oleh Anda. Apakah Anda ada di sana untuk investigasi dan verifikasi di tempat? Tidak ada masalah sama sekali. Aku pikir masalahnya bukan pada konstruksi sama sekali. Pekerjaan penyaringan pemasok bahan. Itu seharusnya tanggung jawab Xia Qianxing, kan? Su Jiajing, apa maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa. Tuan Zhang. Setelah pertanggungjawaban markas proyek di Sinan, aku pergi ke lokasi, memeriksa informasi pemasok. Aku menemukan beberapa pemasok tidak masuk gudang. Aku tidak mengerti bagaimana pemasok yang tidak masuk gudang bisa menjamin kualitas bahan. Su Jiajing, aku sudah bekerja bertahun-tahun. Aku tidak akan membuat kesalahan bodoh seperti ini. Perhitungan VAR. Setelah memeriksa lokasi dan kondisi konstruksi, kombinasi faktor-faktor, dan aku. Xiao Qianxi, kamu harus semangat. Tidak mudah untuk memfitnahmu. Sudah waktunya bintang tidur. Sudah waktunya bintang tidur. Bintang. Sudah waktunya bintang makan. Sudah waktunya bintang bangun. Sudah waktunya bintang bangun. Sudah waktunya bintang bangun. Bintang seharusnya merindukanku. Bintang seharusnya merindukanku. Bintang seharusnya merindukanku. Bajingan sampah pembohong mati.
Apakah kamu harus begitu kejam? Lepaskan aku. Pergi. Sing Sing, mari kita bicara baik-baik. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Jika kamu tidak melepaskan, aku akan memanggil seseorang. Bintang, Keluar dari sini. Apalagi yang kamu inginkan? Tampar Tian Zhao. Apakah ada Tian Zhao lainnya? Aku tidak punya banyak emosi untuk bermain denganmu. Dunia ini sangat besar. Kamu pergi kemana? Harus datang ke sini. Ada banyak orang, siapa yang bisa kamu ganggu? Kamu harus berurusan denganku. Aku memohon padamu. Demi merawatmu sejak kecil. Kasihanilah kakakmu. Berhenti bermain denganku, oke? Tuan Zhang, oke. buku proyek Xinghui. Ini berjalan cepat. Aku melakukan beberapa penelitian sebelumnya, menyelesaikan penyambungan dengan Xinhui. Baru-baru ini, departemen kami sedang lembur untuk proyek ini. Manajer sudah bekerja keras. Tidak sulit bekerja untukmu, sama sekali tidak sulit. Ah. Oh, benarkah? Tentu saja benar. Hatiku kamu tahu. Aku suka bawahan sepertimu. Lalu aku menyelesaikan proyek sebesar ini. Hadiah apa yang akan kau berikan padaku? Tentu. Apa yang kau inginkan? Kau tahu apa yang kuinginkan. Oak.
Jangan terlambat untuk rapat siang nanti. Aku pasti akan memberimu hadiah besar. Sepakat. Oke. Hey Tuan Jiang. Jadi untuk merangkum, peningkatan keseluruhan proyek Xinhui, dinilai superior, implementasi tinggi, kuharap dengan usaha kalian, jadikan ini proyek unggulan perusahaan. Setelah rapat, Yansing dan aku akan mengatur informasi proyek menjadi dokumen. Dekaran Padamo. Untuk membantumu dengan proyek kami, memahami lebih dalam. Terima kasih banyak. Terima kasih telah mengakui kerja departemen kami. Manajer Su. Proyek Xinhui harus belajar dari masa lalu. Jangan buat kesalahan yang sama lagi. Bagaimana bisa, Tuan Jiang? Manajer Su sangat percaya diri. Tentu saja, Tuan Jiang. Evaluasi data sebelumnya departemen kami tentang Xinhui. Aku tahu semua ini. Maksudku jika ada masalah. Siapa yang bertanggung jawab? Bagaimana aku harus menanganinya? Apa maksudmu? Jika ada masalah dengan proyek pengantin baru kami, orang yang bertanggung jawab pasti akan bertanggung jawab penuh. Bagaimana menanggung? Tuan Jiang, jika itu aku akan memecatnya. Kantor pusat Shanghai Proyek New South telah dimintai pertanggungjawaban. Sebagai manajer umum, aku yang pertama disalahkan. Orang yang bertanggung jawab untuk proyek ini harus menanggung konsekuensinya. Xia Qingqing. Tidak ada yang ingin kau katakan? Proyek Barat Daya ditangani olehku di tahap awal. Setelah proyek bermasalah, aku menemukan kesalahan di lokasi konstruksi dan gambar. Telah melebihi rentang puncak kami. Bukan berarti ada masalah dengan perhitunganmu sebelumnya. Aku curiga ada yang memanipulasi data teknis, menyebabkan kesalahan meningkat. Ada juga pemasok yang sudah berganti-ganti berkali-kali. Xia Qianxing, jangan lempar tanggung jawab. Apa buktimu untuk membuktikannya? Ini bukan masalah yang kau hitung sebelumnya. Kau curiga ada yang menjebakmu. Jangan lupa, kaulah yang mengawasi proyek ini. Baiklah. Kita berhenti di sini hari ini. Kirim bahan penelitianmu ke kantorku. Tuan Jiang, aku mengerti. Lebih baik kita bagi tanggung jawab dengan jelas hari ini. Tunggu. Sudah waktunya pergi. Xia Qianxing, jika kau tidak bisa menghasilkan bukti hari ini, seseorang menjebakmu. Kau harus memberi penjelasan yang masuk akal pada perusahaan. Jika tidak bisa menjelaskan, pergilah dari sini. Wang Kai, apa kau langsung mengaku? Apa lagi yang bisa terjadi? Bukan tidak mungkin menyelamatkan bintangmu. Kecuali kau bekerja sama denganku. Bekerja sama denganmu? Aku bosnya Xia Qianxing. Kau adalah pihak konstruksi. Mari kita bergabung. Asalkan bahan dan prosedur konstruksi sedikit dimodifikasi. Masalah penerimaan proyek, Xia Qianxing tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan. Zhang Zhenqiu. Kau menjebakku. Zhang Naoki, kau berkomplot melawanku. Xia Qianxing. Jiang Naoki, kalian bekerja sama menjebakku. Oak.
Inikah yang kau maksud dengan menghitung? 네. Bagaimana kau tahu Wang Kai pasti akan membantumu? Inilah perbedaan antara Wang Kai dan Su Jiajing. Dan aku harus mengatakan ini. Wang Kai adalah lawan yang sangat terhormat. Aku sangat yakin akan hal ini saat di Barat Daya. Jadi Su Jiajing dan Wang Kai datang untuk memfitnahmu. Wang Kai hanya ingin memisahkan kita. Aku tidak benar-benar ingin menyakitimu. Lalu bagaimana kau meyakinkan Wang Kai untuk menghasilkan bukti? Coba tebak. Apa-apaan ini? Kamu melakukan kesalahan lagi, kan? Aku tidak menyangka Tuan Jiang begitu hebat. Leganya. Pantas, Hei, Su Jiajing jatuh keras kali ini. Apa yang kamu pikirkan? HP-mu. Halo. Oh, ya. Apa? Ada apa? Aku tidak tahu. Saya keluarga pasien ranjang 58. Anda menelepon saya tadi. Apakah keluarga inti? Saya putrinya. Anda perlu menandatangani pemberitahuan operasi. Bagaimana kondisi ibuku? Di mana? Pasien perlu operasi secepatnya. Cepat selesaikan administrasinya. Minum obat tepat waktu. Seharusnya tidak apa-apa dengan lebih banyak istirahat. Ibu. Kenapa kamu menyembunyikan semuanya dariku? Jangan bilang jika kamu sakit. Aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Jika ibuku ada apa-apa, kamu akan mati. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Hei. Jangan khawatir, Tante akan baik-baik saja. Oke, biar aku ambilkan air. Oke. Ibu, ada yang tidak nyaman? Ibu, bangun dan minum air. Penggan. Aku sedikit lelah. Mau istirahat sebentar?
Jadi semua bunga itu untuk ibuku. Makan siang juga untuk ibuku. Dan mempermalukan orang yang kamu suka. Ya, aku suka tante sejak kecil. Tante juga suka aku. Itu ibuku. Ibuku paling suka aku. Kita dengan siapa? Ibumu adalah ibuku. Bagaimanapun, itu akan menjadi ibu kita di masa depan. Bersama selamanya. Jangan pernah pergi. Kamu sangat manja. Lagi pula, di masa depan, aku tidak akan meninggalkanmu dan bibimu. Bibi, kamu makan. Hei, Ibu. Kamu tidak dalam kondisi sehat. Harusnya memberitahuku lebih awal. Aku bisa merawatmu. Asahi seperti anakku sendiri. Sekarang dia merawatmu untukku. Ibu lega. Bibi. Aku pasti akan merawatmu dan bintang-bintang dengan baik. Lici. Ayo makan. Perasaan untukku sekarang. Jangan bohong padaku di masa depan. Kamu suka aku? Bagaimana jika kamu benar-benar tidak suka aku? Aku juga tidak akan memaksamu. Kalau masalah besar, aku pergi. Baik. Kalau begitu kamu pergi. Kalau begitu aku pergi. Hei, Ibu, ada apa? ibu patah hati. Xiao Su demam. Berapa derajat? Sudah diukur suhunya? 38 derajat. Anak ini pasti kelelahan merawatku belakangan ini. Hei, sudah minum obat? Aku tidak bisa menemukannya. Jangan hanya berdiri di sana. Pergi ambil obat. Oh. Bibi. Kenapa masih berdiri? Cepat cari obat. Ibu, ayo. Istirahatlah. Aku mengerti. Hei, pelan-pelan, pelan-pelan. Oh, sayang. Xiao Chencheng, aku tidak pernah menyukaimu. Aku tidak akan menyukaimu lagi. Xiao Jingjing, ini rezekimu datang. Turunkan, kamu ngapain sih? Ini beneran bukan main-main. Oh, kamu mau naik jabatan, kaya raya, dan cari suami? Hei, pilih satu dari tiga. Yang mana kamu pilih? Jangan gugup. Ayo kita serius dulu. Kami tidak bercanda. Apa Jajing tidak boleh dipecat? Posisi manajer departemen. Banyak orang mengincarnya. Bagaimana dengan departemen kita? Kamu yang paling senior. Kamu yang paling mampu. Nah, beberapa dari kami ada rapat kecil dengan Pak Jiang. Sepakat merekomendasikan kamu sebagai manajer. Ayo, ini apa sih? Terus kamu rugi, belum makan cukup ya? Hei, kamu harus aktif memperjuangkan semuanya sendiri. Tepat sekali. Dengan sikapmu yang santai gitu, mau jadi kerbau tua seumur hidup? Masih nunggu rezeki jatuh dari langit? Ragu-ragu. Aktif memperjuangkannya. Sepertinya begitu. Hei,
Itu benar. Terus kenapa kamu tidak cepat-cepat cari Pak Jiang untuk merekomendasikan dirimu? Jampun. Aku takut Qian Xing harus cari manajer baru untuk merekomendasikan dirinya. Maksudmu apa? Pak Jiang sudah dipindahkan. Kapan? Kamu tidak tahu? Kantor pusat Shanghai memanggilnya kembali. Pergi hari ini. Jampun. Itu terlalu buruk. Pak Jiang selalu sangat mendukung Xia Xingxing, kan? Kapan? Di mana dia? Dia sudah pergi? Oh, Proyek energi baru. Kantor pusat Shanghai sudah minta pertanggungjawaban. Sebagai penanggung jawab proyek ini. Jika kamu benar-benar mencintai Qingqing, aku ingin kamu berdiri seperti pria sejati. Bagaimana jika kamu meninggalkan ibu kota? Kalau kamu benar-benar tidak suka sama aku, ikut aku. Paling-paling, aku pergi. Keluar, Jiang Naoki. Jangan cari masalah sama kamu. Keluar.